Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam Sapaan GKK. Kita bersyukur Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Dia Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan, memberi kita kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terangilah hati kami, untuk kami boleh mengerti dan taat untuk melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 1-7. Tapi saya hanya membaca ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saya memberi tema kita hari ini, menghargai setiap orang seperti Yesus. Sesuai dengan tema kita hari ini, menghargai setiap orang seperti Yesus, kita diingatkan bahwa sebagai manusia berdosa, seringkali kita cenderung menilai dan menghargai seseorang berdasarkan standar manusia, yaitu status sosialnya, kedudukannya, kekayaannya, bahkan kesalehan secara lahiriah. Kita cenderung lebih menghargai orang berdasarkan nilai yang diberikan oleh manusia. Namun dalam perikop yang kita baca ini, bahkan cerita ini sudah sering kita dengar, Tuhan Yesus menghargai orang dengan cara yang berbeda. Orang Farisi dan ahli Taurat mendatangi Tuhan Yesus. Mereka mengeluh dan protes karena Yesus bergaul dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang bagi mereka itu adalah orang najis. Mereka percaya bahwa Yesus sebagai rabi yang benar tidak akan mencemarkan diri dengan bergaul dengan orang-orang berdosa. Hal ini memunculkan respon Tuhan Yesus dengan mengutarakan 3 perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau menekankan, Allah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan ada sukacita besar di sorga ketika satu orang bertobat. Dalam Lukas 15 ayat 1-7 ini menceritakan kepada kita, Tuhan Yesus menggambarkan seorang gembala yang memiliki 100 domba. Tetapi ketika satu domba tersesat, maka ia meninggalkan 99 dan mencari satu domba yang tersesat sampai ketemu. Ini menunjukkan bahwa satu jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Jika orang Farisi dan ahli Taurat memandang para pemungut cukai dan orang berdosa seperti sampah, tidak layak dan tidak perlu untuk didekati. Tetapi Yesus berbeda. Tuhan Yesus melihat kerinduan mereka dan kebutuhan mereka akan juru selamat. Yesus Sang Gembala mengasihi dombanya dan tetap mencari domba yang tersesat walaupun hanya satu. Pelajaran rohani apa yang kita mau terapkan dari perikop yang kita baca hari ini? Yang pertama, mari kita belajar seperti hati Yesus yang menerima dan menghargai semua orang. Jika dunia menghargai orang berdasarkan status sosial, ekonomi, kedudukan, tetapi Yesus mengajarkan kita bahwa setiap orang berharga di hadapan Tuhan, seperti apapun dia saat ini. 2. Menghargai dengan tindakan. Menghargai orang seperti Yesus berarti tidak hanya dengan kata-kata, tapi disertai dengan tindakan. Apakah kita punya belas kasihan melihat orang-orang di sekeliling kita? Apakah itu di keluarga kita, di tempat pekerjaan,
di tengah-tengah masyarakat lingkungan kita berada, di tengah-tengah lingkungan kita bergereja. Apakah kita peka melihat orang-orang yang butuh pertolongan, butuh didengar, butuh didoakan, butuh disapa? Menghargai orang berarti kita siap memberikan waktu, perhatian, dan kasih kepada orang yang mungkin dianggap tidak penting. Atau kita lihat dia lemah, kita boleh menolong dia untuk boleh bangkit, atau menemukan talenta yang dia miliki, atau karunia yang dia bisa punya untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bukti kita menghargai orang lain? Kita bisa menjadi sahabat bagi mereka yang sendirian dan butuh pertolongan. Kiranya Roh Kudus menolong kita menjadi murid Kristus yang menghargai setiap orang sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Lewat sikap kita, lewat tindakan kita, orang boleh melihat Kristus hidup di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami jika di dalam kehidupan kami sehari-hari kami kurang peka, kami kurang bertindak, kami kurang berbelas kasihan melihat anggota keluarga kami, melihat orang-orang di sekitar kami yang butuh pertolongan. Anugerahkan kami belas kasihan-Mu, sehingga di dalam setiap kesempatan yang Tuhan beri, kami punya kepekaan dan kami punya tindakan untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi